Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kalau tadi starting 11 kita nanti juga akan berbicara pemain pengganti atau game changernya dari Timnas Indonesia. Kita terlebih dahulu akan memantau suasana terkini, kondisi terkini di sejumlah kota, terutama di Denpasar, Bali dan juga di Surabaya, Jawa Timur. Ada aktivitas nonton bareng di sana juga yang digelar oleh sejumlah pendukung Timnas Indonesia. Saya akan ke Bali terlebih dahulu. Di Denpasar ada Permana Dewi di sana. Dewi, bagaimana kondisi nonton bareng di Denpasar malam hari ini jelang pertandingan Timnas lawan Tiongkok? Programnya, kemudian apa saja yang ada di BPD Bali. Tapi kita mau tahu, ada nggak di sini teman-teman yang hadir yang punya rekening Bank BPD Bali dan juga sudah follow Instagram Bank BPD Bali? Ada nggak? Indonesia melawan Tiongkok pada Kamis malam ini. Antusias warga yang datang ke bergerak di Denpasar ini semakin malam semakin ramai. Khususnya di jam sekitar 8:30 malam waktu Bali ini sudah semakin ramai masyarakat yang datang ke sini, masyarakat asal Denpasar dan juga sekitarnya. Mereka datang menggunakan atribut khas Indonesia, yakni mayoritas menggunakan jersey berwarna merah yang berisi logo Garuda, untuk menunjukkan langkah saja dan juga dukungannya kepada Timnas Indonesia yang sebentar lagi akan bermain seperti itu. Nah, mereka juga datang lebih awal ke sini untuk menyaksikan sejumlah penampilan yang memang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Seperti tadi masyarakat di sini sudah bernyanyi bersama dengan band yang memang dihadirkan. Kemudian nanti juga ada penampilan dari adik-adik SMA, diantaranya SMA yang akan menampilkan drum band, kemudian ada SMA juga Denpasar yang akan menampilkan genjekan, kemudian juga akan ada juggling dan penampilan lainnya yang dihadirkan oleh inisiatif dari para siswa yang ada di Bali seperti itu. Disediakan stand gitu ya, stand dan penampilan yang berjualan makanan dan minuman. Yang pemerintah Bali juga menyiapkan nasi bungkus gitu, sekitar lebih nasi bungkus yang disediakan untuk seluruh masyarakat yang hadir di sini, dan diharapkan masyarakat yang hadir di tempat ini itu membawa masker kemudian masing-masing untuk mengurangi sampah plastik. Ya, sudah ramai sekali di belakang Anda ya, Dewi, dan selain nobar juga ada games yang digelar di sana untuk menarik penonton nonton bareng di sana. Ada juggling dan kegiatan-kegiatan lainnya tadi ya. Baik, terima kasih Dewi. Saya akan beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Ada Alfian Rahman di sana. Alfian, di mana titik nonton bareng yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, dan bagaimana kondisi terakhir di sana? Alfian? Ya, kami sepertinya mengalami kendala komunikasi dengan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Dan kalau dari visual yang kita lihat di Surabaya, Jawa Timur ini sekalian sepertinya ini malam takbiran juga ya, Firzi? Malam takbiran juga. Malam hari ini adalah malam takbir Hari Raya Idul Adha besok. Jadi memang semoga berkah ya Timnas ini. Amin. Bermain di malam takbiran. Didoakan semua banyak supporter Timnas. Ya, kita akan coba lagi menghubungi jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di sana. Alfian, selamat malam, bisa dengar suara saya? Ya, sepertinya masih mengalami kendala teknis. Kami akan coba terus menghubungi Alfian Rahman, jurnalis Kompas TV yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Kalau melihat dari visual yang ada di layar kaca Anda di Surabaya Timur ini, ada tajuknya Takbir Akbar Nobar Timnas gitu ya. Jadi berdoa di tempat ibadah sekaligus nonton bareng Timnas. Ini doanya supaya manjur, katanya malam hari ini Timnas didoakan banyak masyarakat Surabaya untuk bisa menang dalam laga melawan Tiongkok malam hari ini. Ini laga krusial, memang laga hidup mati. Tidak hanya Timnas Indonesia sebenarnya membutuhkan kemenangan, tapi juga Timnas Tiongkok yang juga membutuhkan kemenangan jika ingin sama-sama menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang di 3 negara yang diselenggarakan di 3 negara, di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Iya, masih kami coba untuk menyambungkan komunikasi bersama jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di Surabaya, Jawa Timur. Yang kita lihat ada
spanduk ataupun videotron ini ya, sepertinya videotron besar begitu yang disediakan dan juga layar besar yang disediakan untuk masyarakat di Surabaya, Jawa Timur bisa nonton bareng Timnas melawan Tiongkok malam hari ini, sekaligus juga melaksanakan ibadah malam takbiran di salah satu masjid yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Ya, kami masih mencoba untuk menghubungi jurnalis Kompas TV. Baik, Alfian, selamat malam. Sudah bisa mendengar suara saya? Ya, Alfian. Baik, saya akan langsung tanyakan kalau begitu. Sepertinya sudah tersambung. Alfian, bagaimana kondisi nonton bareng dan juga malam takbiran yang ada di Surabaya, Jawa Timur malam hari ini, Alfian? Ya, Radi dan juga saudara, ini ada yang berbeda dengan aktivitas atau giat nonton bareng yang ada di Surabaya. Jika nonton bareng di daerah lainnya berlangsung di lapangan terbuka, di Surabaya sendiri giat nonton bareng Timnas Indonesia melawan Tiongkok berlangsung di Masjid Al-Akbar Surabaya. Ini yang menjadi unik karena sebelum nonton bareng seperti yang ada di belakang saya ini, terlebih dahulu dikumandangkan takbir mengingat besok merupakan hari Idul Adha dan sekaligus takbir Masjid Al-Akbar Surabaya menggelar nonton bareng Timnas Indonesia melawan Tiongkok yang akan berlangsung beberapa jam ke depan. Juru kamera saya, Cilmi Ardianto Fani, saudara akan menggambarkan kepada Anda kondisi terbaru dari halaman timur Masjid Al-Akbar Surabaya, di mana persiapan memang sudah mulai dilakukan sejak asar tadi atau sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Ini dari takmir Masjid Al-Akbar sendiri menyiapkan satu buah layar lebar begitu dengan ukuran 5x3 meter, dilengkapi dengan sound systemnya. Ini masyarakat yang ada di Surabaya, Sidoarjo maupun di sekitar Surabaya bebas datang ke sini, dapat menonton langsung di halaman bagian timur Masjid Al-Akbar Surabaya. Untuk saat ini jam menunjukkan pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini halaman atau selasar masjid bagian timur di Al-Akbar sudah mulai dipenuhi, tidak hanya dari supporter fanatik Timnas Indonesia, saudara, yang hadir, namun juga banyak dari warga masyarakat di Surabaya yang hadir bersama keluarga tercinta, anaknya dan lain sebagainya. Saya akan mengajak Anda, saudara, untuk berbincang-bincang dengan supporter yang sudah datang sejak sore tadi di Masjid Al-Akbar Surabaya. Mungkin bisa mendekat lagi. Permisi, Mas, dengan Mas siapa? Sama Mas Indra. Mas Indra siapa? Indra Wahyu Lesmono. Mas Indra, datang ke Masjid Al-Akbar tadi jam berapa dan persiapannya untuk nonton bareng ini seperti apa, Mas? Dari jam 5:30 mau sekalian sholat maghrib sampai sholat isya, sekalian takbir, sekalian nonton nobar. Dapat informasi nonton bareng di Masjid Al-Akbar Surabaya dari mana, Mas Indra? Informasi dari sosmed. Iya. Ke sini datang sama siapa tadi? Sama teman-teman, kebetulan teman-teman sudah pada duduk semua. Iya. Yang menjadi daya tarik nonton Timnas di Masjid Al-Akbar apa sebenarnya, Mas Indra? Daya tariknya itu sekalian takbir, ikut takbir akbar, sekalian nobar, sekalian cari nonton sapi yang mau disembelih dari Pak Prabowo, presiden kita. Ya. Mas Indra, prediksi skor berapa untuk malam ini Indonesia lawan Tiongkok? Prediksi skor mungkin tipis lah 2-1 untuk Indonesia 2. Ada pemain favorit atau pemain andalan di Timnas Indonesia? Pemain andalan siapa, Mas? Pemain andalan penyerang Ragnar Oratmangun. Ya. Makasih banyak, Mas Indra. Selamat menyaksikan bersama teman-teman. Semoga Indonesia menang. Ya, itu dia, saudara. Banyak sekali warga tidak hanya dari Surabaya yang datang sejak kebetulan habis maghrib tadi kami pantau, dan ini memang sebentar lagi
takbir akan selesai dan akan dilanjutkan dengan nonton bareng. Jadi bagi Anda yang berada di Surabaya dan sekitarnya bingung mau nonton bareng di mana, silahkan ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Kita nonton bersama, sekalian takbir bersama. Kembali kepada Anda, Radi. Baik, terima kasih Alfian Rahman melaporkan langsung dari halaman timur Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Kita akan kembali berbincang dengan analis sepak bola Firzi Idris yang sudah hadir di studio. Tadi kita sempat singgung soal pemain pengganti dari Timnas Indonesia, game changer kalau dibilang sama medsosnya Timnas Indonesia, ini game changer katanya. Sekarang punya idiom baru, game changer katanya. Ada nama untuk goalkeeper, kiper ada nama Adnadeo Hernando tentu saja tadi karena Emil sudah starting. Ada Mace Hilgers, Kevin Dix, Yance, Nathan Choaon, Ivar Yanner, Lili Pali, Beckham, James, Dean James, dan Sananta dan Strike. Yang agak mengejutkan sebenarnya Dean James ya, karena Dean James punya daya jelajah dan perjuangan yang luar biasa ketika game melawan Bahrain lalu. Apa yang diharapkan dari tidak adanya Jim James di malam hari ini untuk starting lineup? Ya sebenarnya memang Calvin udah fix ya di posisi itu. Calvin udah menunjukkan bahwa dia adalah back kiri mungkin terbaik kita saat ini. Kepemimpinannya juga terlihat di NEC Nijmegen di mana dia dalam beberapa pertandingan terakhir dipilih jadi kapten. Dan dia juga menunjukkan kegigihan luar biasa lawan Arab Saudi ya saat dia berkontribusi terhadap salah satu golnya Lino. Dan apa yang dia bisa berikan ke permainan sangat luar biasa. Dan ya Dean James ini akan jadi pelapis yang juga sama baiknya menurut saya. Tapi kalau dari beberapa kali kita menonton Eredivisie di Kompas TV ini mungkin kita akan lihat dia lebih maju ya. Jadi lebih ofensif ketimbang Calvin yang bisa bermain sebagai back tengah kiri juga. Tapi kalau Dean James emang flying winger, bahkan kadang main juga di sayap kiri ya Radia. Dan juga Yance Sayuri mempertahankan tempatnya di DSP ini juga suatu hal yang sangat menarik ya. Ahead of Shane Patinama, Shane yang memang kesulitan dapat menit bermain juga di KAS Open, dan bagaimana Yance bersama kembarannya ya Jakob luar biasa sekali membawa Malut United naik ke peringkat 3 di klasemen Liga 1, suatu hal yang sangat luar biasa. Dan dia juga menunjukkan ketajamannya depan gawang dengan telah mencetak hat-trick ya di Liga 1 di musim ini. Jadi opsi menarik juga di sisi kiri, dan dengan penumpukan itu tentu saja beberapa harus keluar ya dalam hal ini Shane dan juga Pratama Arhan. Oke, saya akan bacakan kembali starting line up 11 pemain pertama untuk Timnas yang akan bermain dalam 45 menit babak pertama dalam laga menghadapi Tiongkok yang sudah dirilis oleh Timnas Indonesia. Laga versus Tiongkok ini akan jadi pertandingan debut bagi kiper Emil Audero Mulyadi. Selain itu ada Rizky Ridho, Jai Inses, Bang Jai, Justin Hubner, Jakob Sayuri, Calvin Verdong, Tom Haye, Joy Pelupesi, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri yang punya catatan impresif di Liga 1 tahun ini, dan Ole Romani, main Oxford United yang bermitra juga dengan Marcelino Ferdinand sebenarnya di Oxford United yang malam hari ini juga absen sebenarnya. Ini tadi sudah kita bahas starting line up, tapi kembali saya ingin tanyakan juga untuk Beckham Putra. Menurut Anda punya kesempatan menit bermain malam hari ini? Kalau melihat komposisi yang ada dan para pemain yang ada di bangku cadangan ya kita tadi juga dengar bagaimana Zainal Arif mengatakan bahwa karakteristik Beckham ini mirip dengan Lino juga ya. Betul, sehingga dalam bangku cadangan nggak ada yang benar-benar punya kemampuan mirip sama dia. Lili Pali tentu bagus, double figures kemarin saat membawa Borneo juara regular series ya, tapi tidak berhasil di championship series. Tapi Beckham dia juga udah menghadapi tim dari China ya musim ini di ECL 2, Zhejiang FC, walaupun Persib kalah tapi dia mencetak gol. Dan menurut saya dia punya pengalaman itu yang bisa dimanfaatkan dari bangku cadangan, karena biar bagaimanapun mayoritas dari pemainnya timnas China sekarang ini berasal dari liga domestik, Radi. Tidak ada yang berasal dari liga luar, dan 24 nama mereka itu berasal dari tim-tim yang berada di 5 besar klasemen Liga Super China. Jadi mereka memang adalah tim yang super lokal,
Dan kita mungkin akan melihat ya Beckham ketika kalau keadaannya memungkinkan ya bisa saja diturunkan, tapi itu tergantung game situation, tergantung skema, tergantung plan A, plan B, plan C dari sang pelatih. Oke, karena Anda sudah menyinggung liga domestik di Liga China, Liga Tiongkok begitu ya. Saya tertarik dengan sosok Wang Yudong yang disebut sebagai Lamine Yamalnya Tiongkok. Ya, betul. Masih 18 tahun tapi sangat eksplosif, punya kecepatan tinggi. Dan sering merepotkan pertahanan lawan. Terutama pemain timnas kita juga sempat direpotkan waktu bermain di China ya begitu ya di sana. Kira-kira apa yang harus diantisipasi dari pemain yang satu ini? Ya pertama mengetahui dulu formasi mainnya ada di mana ya, karena dia di sini memang main sebagai starter ya nomor 11. Jadi para supporter Indonesia juga harus memperhatikan dia menemani Zhang Yuning yang notabene adalah pencetak gol terbanyak di skuad China sekarang dengan 8 gol bagi mereka. Dan Wang ini terkenal dengan penetrasinya, lari-larinya behind the lines, bagaimana dia bisa mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan. Itu yang kita harus hati-hati juga, Radi, kalau kita bermain terlalu ofensif itu juga bisa jadi bahaya. Tapi kita juga tahu Tiongkok di sini juga dalam posisi harus menang ya. Mereka di sini dalam posisi genting juga, mereka harus mengambil 3 poin. Dan Wang Yudong ini sebenarnya bisa bermain di beberapa posisi. Dia bisa bermain di wing kiri, dia bisa bermain di wing kanan, dia bisa bermain di tengah ataupun di belakang Zhang Yuning. Jadi kita harus lihat seperti apa implementasinya di lapangan. Tapi pelatih Branko Ivankovic kayaknya akan kembali menerapkan formasi andalannya, yaitu 4-2 diamondnya dia yang terkenal, yang selalu sering dipakai ya. Oke, kalau nature-nya Wang ini kan sebenarnya left winger ya, di kiri ya, sering beroperasi di sisi kiri. Berarti nanti kalau ini most likely akan berhadapan dengan Yakob sepertinya ya? Iya, dengan Yakob juga eksplosivitas, Yakob juga pasti harus waspada juga ya. Dalam duel 1 lawan 1, kalau misalnya memang Wang bermain di sisi kiri penyerangan mereka. Tusukan-tusukannya bisa berbahaya dan kita tahu apa yang bisa dia bikin ya. Walaupun kembali lagi tim China ini bukan tim yang subur di laga tandang, udah 4 pertandingan baru mencetak 2 gol dan mereka menyadari itu, tapi mereka di sini dalam posisi genting. Di sini mereka harus mencetak gol di GBK. Jadi kita akan lihat kalau Ivankovic sebelum berangkat dari Shanghai ya, dari training camp mereka, dia mengatakan oke, kita harus mencari 3 poin. Tapi dalam sepak bola itu defense tetap adalah yang utama, terutama di laga tandang. Dan kemudian setelah defense itu baru menemukan the right mixture yang tepat, keseimbangan antara bermain menyerang dan bertahan. Jadi disinilah kita akan lihat apa yang telah disiapkan timnas Tiongkok juga dalam training camp mereka. Oke, nanti kita akan lebih lanjut bahas soal siapa-siapa pemain timnas Tiongkok yang harus diwaspadai selain Wang tadi. Saya akan sapa dulu terlebih dahulu jurnalis Kompas TV yang berada di Gelora Bung Karno, terutama berada di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada Yasir Nenek Ama di sana. Selamat malam Yasir. Baik. Ya, Yasir, bisa digambarkan kondisi di dalam stadion saat ini jelang pertandingan? Yasir? Ya, kami akan perbaiki komunikasi kami dengan Yasir. Ya, Yasir, selamat malam. Sepertinya belum bisa mendengar suara kami di studio. Ya, oke. Ya, kami sepertinya mengalami gangguan komunikasi, gangguan audio dengan Yasir Nenek Ama. Kami akan perbaiki dulu sambungan komunikasi dengan Yasir Nenek Ama, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan sambil menunggu sambungan komunikasi Yasir sudah tersambung dengan baik, saya akan sapa juga mantan pemain timnas Indonesia yang juga sekarang pelatih sepak bola di tanah air, Coach Indrianto Nugroho. Selamat malam, Coach. Selamat malam, Mas. Coach Indri, gimana menghadapi melihat line up yang sudah dirilis sama PSSI atau sama timnas? Ada 11 nama starting line up. Anda punya analisis soal ini?
siapapun yang diturunkan pada pertandingan malam ini, ya saya berharap mereka bisa tampil maksimal, apalagi ini mereka bermain di kandang kita sendiri dengan dukungan supporter yang sangat luar biasa, bisa memberikan yang terbaik. Maaf, saya belum lihat susunan pemainnya, baru sampai soalnya, Mas. Oke, sedikit saya bacakan ya, Coach Indri mungkin juga bisa menambah perspektif Anda malam hari ini untuk bisa berkomentar. Di penjaga gawang ada Emil Audero Mulyadi, lalu di lini belakang ada Rizky Ridho, Jai Itses, Justin Hubner dan Jakob Sayuri. Lalu juga di lini tengah juga membantu pertahanan bisa kompak ini sepertinya ada Calvin Verdong, Tom Haye, Joey Pelopesi, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan di lini depan ada Ole Romeni. Begitu kurang lebih Coach Indri. Ya, ini susunan pemain yang agak sedikit berubah di posisi kiri ya. Ada Jakob Sayuri di situ, Perdong di sisi kanan. Perdong di sisi kiri, di tengah ada Haye dan Palupesi. Ini menurut saya komposisi yang cukup menurut saya agak sedikit berubah ya. Karena mungkin melihat kondisi Kevin Dix yang mungkin belum fit, makanya di situ ditaruh Sayuri. Sayuri menurut saya juga cukup bagus. Bagaimana dia bertahan, menyerangnya juga bagus. Di timnya di Malut United dia juga jadi pemain yang diandalkan juga. Terus di sisi depan saya malah Kambuaya ini. Ya. Padahal di situ ada Beckham Putra, ya kan, ada ini. Tapi Coach Patrick Kluivert pilih Kambuaya. Jujur pemain ini juga sangat luar biasa bersama timnya Dewa United, dan satu sisi Egy juga di Dewa United. Ya, depan saya berharap bisa menampilkan penampilan dan bisa mencetak gol untuk pertandingan malam ini. Oke, mungkin duet lini tengah yang menjadi penopang oleh malam hari ini ada Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Ini duet Dewa United yang diharapkan chemistry-nya juga punya chemistry yang baik untuk menopang lini depan. Coach Indri, ada thoughts, ada analisis soal ini? Iya, pastinya karena Ricky Kambuaya di pertandingan lawan Bahrain sangat luar biasa. Walaupun dia pengganti tapi bisa merubah situasi, apalagi kemarin dia juga memberikan assist juga ke Eliano Raiders, dan Eliano belum bisa memaksimalkan. Dan di tengah saya jujur ini Pelupesi dan sang profesor ini yang membuat perbedaan lagi. Semoga mereka berdua bisa bahu-membahu. Di sisi kiri ada Verdong, di sisi kanannya ada Sayuri. Ya, ini tiga belakang nggak usah dipertanyakan lagi lah. Ini komposisi yang sangat luar biasa, menurut saya jos untuk Indonesia malam ini. Jos, kata Coach Indri untuk Indonesia malam ini. Tapi saya juga ingin meng-highlight sedikit, Firzi, posisi Tom Haye yang kita kenal tidak bisa bermain full ya 90 menit karena ada terkadang di menit 70 sudah agak keteteran gitu fisiknya. Kira-kira siapa pelapis The Professor yang bisa menggantikan peran dia? Ya, kalau kita lihat memang Tom juga mengatakan di podcastnya bahwa kondisi di GBK itu terkadang menyiksa juga ya bagi pemain-pemain kita yang berbasis di Eropa, karena memang lembabnya, cuacanya, humidnya, panasnya, tidak ada angin, itu berpengaruh semua. Dan mungkin itu juga alasan kenapa Kevin ada di bangku cadangan ya, karena ketika dia bermain akhir pekan kemarin itu suhu di venue laga final Piala Denmark itu adalah 14 derajat Celcius dibandingkan malam ini yang mungkin 30-31 derajat Celcius. Tapi balik lagi ke pertanyaan Radi tadi, Tom Haye dan tentu kita tahu di bangku cadangan masih ada Ivar ya. Ivar yang beberapa pertandingan terakhir juga masuk dari bench, pemain muda yang bisa jadi jangkar yang sangat baik juga. Nathan, tapi kita tahu juga bagaimana Nathan perform ketika tampil melawan Australia, yang mungkin dia bisa lebih baik juga. Mungkin dia menemukan ketajamannya lagi di TC di Bali. Mungkin Patrick melihat bahwa dia mungkin bisa bermain untuk beberapa menit terakhir. Dan juga tentu aja ada Stefano Lillipali, walau mungkin dia mainnya akan lebih ke depan ya bersama dengan Beckham. Tapi untuk holding midfield itu kemungkinan besar untuk menggantikan posisinya adalah Ivar di posisi itu, Radi. Kecuali kalau memang
adaptasi aklimatisasinya si Tom itu udah membaik ketika dia datang dari Bali, dia datang berapa hari spend berapa di sana dan kemudian adaptasi lagi di Jakarta. Jadi lebih baik ketimbang kemarin datang dari Australia langsung ke Jakarta, kondisinya lebih sulit mungkin. Baik. Kita lanjutkan nanti perbincangan bersama Coach Indri dan juga Firzi. Tapi saya akan coba sapa lagi rekan saya yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, berada di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk mengetahui kondisi atau euforia supporter di dalam stadion. Ada jurnalis Kompas TV Yasir Neneama. Yasir, bisa dengar suara saya? Ya, Yasir. Ya, sepertinya masih sayup-sayup terdengar di studio suara Yasir Neneama. Yasir, bisa perbaiki mungkin posisi Anda supaya audio bisa terdengar? Oke, sambil menunggu kembali Yasir, sepertinya memang kondisi dalam stadion yang padat itu ya. Teman saya di lapangan juga melaporkan hal yang sama ya. Kendala sinyal dan apalagi nanti jika memang presiden sudah datang, seperti ada jam gitu ya dan akan lebih susah lagi. Tapi akan kami coba terus setidaknya untuk melihat kondisi di dalam, nanti juga mungkin visual dari Yasir Neneama bisa kita tampilkan ya selama kita berbincang dengan Firzi dan juga Coach Indri. Saya tadi sudah membahas dengan Firzi, Coach Indri, bahwa ada salah satu pemain Tiongkok yang kami waspadai, namanya Wang Yudong, masih 18 tahun, punya kecepatan, punya daya jelajah yang sangat baik begitu ya, bermain di liga domestik dan punya chemistry yang cukup baik dengan teman-temannya. Kalau Anda punya pemain Tiongkok yang sepertinya harus diwaspadai, ada nama siapa misalnya, Coach Indri? Satu lagi itu ada sayapnya ya, terutama ya. Sayapnya ini siapa lupa saya namanya, tapi ini juga satu kayak sama isi strikernya. Jadi punya kecepatan. Ya betul. Jadi itu perlu diwaspadai juga. Tapi saya percaya dengan 3 back kita, Izes, Hafner dan Rizky Ridho ditopang dengan Kelvin Verdong di kiri, kanan ada Sayuri. Ini menurut saya sudah formasi yang paten. Dan semoga mereka di pertandingan ini juga tidak meremehkan lawan juga, walaupun masih 19 tahun, masih muda, tapi striker ini perlu diwaspadai untuk pertandingan nanti malam. Oke, apalagi kalau kata Firzi tadi, mayoritas mereka bermain di liga domestik dan chemistry-nya sudah terbangun dengan baik sepertinya ya Coach Indri ya? Ya betul, itu yang perlu kita waspadai, tapi kita juga harus berani memainkan penyerang-penyerang ke pertahanan mereka juga. Di pertandingan pertama kita di Tiongkok, kita juga bisa mampu sebenarnya 1-0 kan gitu. Tapi ya itu tadi, butuh effort lagi, butuh kerja keras lagi untuk bisa menembus pertahanan Cina yang mungkin menurut saya Spartan ya nanti malam pasti. Oke, nanti setelah jeda, kami juga akan kembali berbincang dengan Firzi dan Coach Indri. Namun Breaking News Kompas TV jeda sesaat. Kami kembali sesaat lagi. Tetaplah di Breaking News Kompas TV jelang laga Timnas melawan Tiongkok.